Shalom saudara-saudara, sesama orang-orang yang percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup dan penuh kuasa. Kami mengucap syukur bisa bersekutu dengan saudara semua meskipun melalui media sosial seperti ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua yang selalu rindu untuk menerima pengajarannya. Saudaraku, mari kita sama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Allah yang Maha Kudus, Bapa yang baik, terima kasih karena pagi ini kami masih diberikan kesempatan hidup untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan-Mu. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami dengan tubuh yang sehat dan umur yang panjang. Tetapi apabila ada di antara saudara seiman kami yang saat ini sedang sakit, maka kami berdoa memohon terjadinya mujizat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan apabila ada yang sedang mengalami masalah yang berat serta membutuhkan jalan keluar, kiranya Engkau menolong mereka. Engkau adalah sumber pengharapan dan perlindungan bagi anak-anak-Mu. Engkau gunung batu dan kekuatan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan mengatasi langit dan bumi. Saat ini kami mau mempersiapkan telinga kami untuk mendengarkan suara-Mu. Kami mau merendahkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Kami adalah hamba-hamba yang mau taat untuk melakukan kehendak-Mu. Berikanlah kami hati yang bisa mengerti akan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya saat orang menyebutkan Mazmur 139, kita teringat akan sebuah pasal yang ditulis oleh Daud tentang panggilan Tuhan bagi kita, bahkan pada saat kita belum dilahirkan atau masih ada di dalam rahim ibu kita. Mazmur ini berbicara bahwa Tuhan memiliki tujuan yang istimewa bagi setiap orang. Akan tetapi, dalam renungan firman Tuhan pagi ini, secara khusus kita akan membaca Mazmur 139 ayat 5. Demikian tertulis, "Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku." Daud menulis tentang Tuhan yang menaruh tangannya di atas Daud. Dalam salah satu renungan di channel ini, kita pernah membahas tentang dua tangan Tuhan, yaitu tangan yang penuh kasih dan tangan yang penuh kuasa. Jika demikian, apabila dikatakan bahwa Tuhan menaruh tangannya di atas Daud dan di atas kita, apakah yang akan terjadi? Hal pertama yang terjadi adalah kita tidak bisa menghindari suara Roh Kudus. Mazmur 139 ayat 7, "Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu?" Saat Tuhan menaruh tangannya di atas kita, maka kita tidak bisa menghindari suara Roh Kudus yang selalu berbicara kepada kita. Roh Kudus akan memberikan peringatan apabila kita melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, dan Dia akan selalu memberikan nasihat agar kita selalu berjalan di dalam kehendak Tuhan. Hal yang kedua yang terjadi adalah Tuhan menyertai kita dalam situasi apapun. Di dalam Mazmur 139 ayat 8, "Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau." Saat Tuhan menaruh tangannya di atas kita, maka itu berarti penyertaannya bagi kita dalam situasi apapun yang kita hadapi. Apakah kita sedang berada di atas langit atau sedang mengalami kesuksesan,
Ataukah kita sedang berada di dunia orang mati atau sedang mengalami kesusahan, Tuhan ada bersama-sama setiap saat di dalam hidup kita, dimanapun kita sedang berada. Hal ketiga yang terjadi adalah tangan Tuhan selalu menarik kita untuk mendekatinya. Mazmur 139 ayat 9-10, "Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku." Saat Tuhan menaruh tangannya di atas kita, maka Ia selalu menarik kita untuk mendekatinya di saat-saat kita berusaha untuk melarikan diri dari hadapannya. Ia akan mengizinkan terjadinya peristiwa-peristiwa yang bertujuan baik, yaitu agar kita kembali kepadanya, dan itu semua adalah untuk kebaikan kita. Hal yang keempat yang terjadi adalah Tuhan selalu membawa terang di dalam kegelapan kita. Mazmur 139 ayat 11-12, "Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang." Saat Tuhan menaruh tangannya di atas kita, maka Ia selalu membawa terang di dalam kegelapan yang kita alami. Kita selalu bisa mengandalkan Tuhan untuk memberitahukan kita jalan-jalan yang harus kita tempuh, karena Ia akan selalu menerangi jalan kita. Tidak ada kegelapan yang abadi dan tidak ada masalah yang permanen apabila tangan Tuhan ada di atas kita. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Percayalah bahwa Tuhan menaruh tangannya di atas kita, dan dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia tidak pernah melepaskan kita. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Allah Bapa, Tuhan yang hidup dan penuh kuasa, Tuhan yang menghakimi semua umat manusia dengan keadilan-Nya, kami mengucap syukur telah menerima kasih karunia melalui Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami dapat berdiri di hadapan tahta kasih karunia-Mu dan memperoleh pengampunan. Terima kasih ya Bapa atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Kiranya benih firman-Mu tertanam dengan kuat di dalam hati kami, dan senantiasa kami ingat untuk menguatkan iman percaya kami kepadamu. Bapa, setelah selesai berdoa, kami akan memulai kegiatan kami hari ini. Kami berdoa memohon penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Kami juga memohon penyertaan dan perlindungan-Mu bagi semua anggota keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi. Biarlah hari ini dipenuhi dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang berasal dari-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga membawa bangsa Indonesia ke hadapan-Mu. Kami berdoa bagi keselamatan dan kesejahteraan bangsa kami. Kami berdoa agar terang-Mu dapat menjamah setiap hati yang belum mengenal-Mu, sehingga terjadi pertobatan dan semakin banyak orang yang diselamatkan bagi kemuliaan-Mu. Kami berdoa agar Engkau memberikan keamanan dan mengokohkan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Kami serahkan negeri kami ke dalam tangan kasih-Mu dan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.